Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi di bab kedua ya, di pertemuan ketiga. Kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kita kemarin tugas dari ibu kan ada yang klasifikasi benda-benda di sekitar kita ya, baik benda mati atau benda hidup. Nah, kita udah tahu ya mana benda mati, mana benda hidup. Nah, di sini ada yang dinamakan bola, tas, ban, terus ada lagi kan monyet, terus ada burung, terus ada manusia dan tumbuhan. Nah, ini adalah salah satu klasifikasi benda mati dan benda hidup. Yang kemarin kalian mengklasifikasikan di sekitar kalian. Ibu lihat ada yang mengklasifikasikan benda hidupnya itu ular. Nah, itu benar nggak di rumah kalian ada ular? Terus ada juga yang benda matinya tuh buku ya, itu kan buku kita pakai gitu kan. Terus banyak lagi gitu kan. Terus ada sebenarnya kita juga bisa mengklasifikasikan benda-benda zat-zat ya, kayak air, terus udara. Nah, kalau air apa tuh kalian tahu nggak? Bahasa kimianya apa? H2. Oh, kalau misalkan oksigen O2 terus. Nah, secara garis besar benda-benda alam semesta terdiri dari benda hidup dan benda mati. Dia bisa benda mati itu disebut juga benda tak hidup ya. Kalian bisa lihat di halaman 33. Nah, selanjutnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan ya. Ini terus ini tidak hidup benda-benda ya. Apalagi kan yang kayak ada ikan, terus cacing. Nah, ciri-ciri benda di sekitar. Di sini ada contoh buku. Cirinya apa? Di kertas. Nah, di buku ada contoh itu adalah mobil. Nah, ciri-ciri mobil apa aja tuh? Di sini disebutkan di halaman 35 ada jendela, terus ada ban, terus ada kalau misalkan di mobil itu apa? Ada lampu ya. Nah, itu termasuk ke dalam ciri-ciri mobil. Terus ini kita pegang handphone. Ciri-cirinya apa? Ada layar handphone, ada casing ya. Terus ada belakang handphone, terus ada baterai di dalamnya ya. Nah, itu termasuk ke dalam ciri-ciri handphone. Masih banyak lagi. Kita bisa membedakannya ya dengan ciri-cirinya. Nah, terus ada cara mengklasifikasi makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup nih ada bernafas, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan. Nah, itu kan ya. Kita nih contohnya kita bernafas ya. Manusia itu bernafas, terus memerlukan makan dan minuman enggak? Perlu ya, kita sehari-hari perlu makan, perlu minum agar kita mempunyai energi. Terus kita bergerak enggak? Iyalah kita bergerak ya, jalan ke sana kemari, berlari, bermain ya. Terus tumbuh dan berkembang dari mulai bayi sampai sekarang kita kan bertumbuh dan berkembang dari yang mulainya masih kecil gitu kan, terus sekarang sudah tinggi, sudah berisi gitu. Terus berkembang biak, nah reproduksi orang tua kita gitu kan, orang tua kita melahirkan kita, terus burung melahirkan anak burung, terus tanaman juga ada yang berkembang biak. Terus peka terhadap rangsangan, kita kalau misalkan dikagetin
kan suka langsung kaget gitu. Terus kalau misalkan ada cahaya nih ke dalam mata kita, kita langsung menutup mata agar si cahaya itu tidak terkena mata kita. Nah, itu termasuk ke dalam peka terhadap rangsangan. Kalau di tumbuhan, tahu putri malu? Nah, itu putri malu itu dia termasuk ke dalam peka terhadap rangsangan. Ketika kita menempelkan jari kita ke si putri malu itu, dia akan menguncup ya. Gitu. Jadi ada beberapa ciri-ciri hidup ya, bernafas, makan, hidup, bergerak, berkembang, reproduksi, peka terhadap rangsangan. Nah, pengklasifikasian makhluk hidup atau pengelompokan. Nah, di sini kalian bisa dilihat di halaman. Ini kan kurang jelas ya. Kalian bisa dilihat di halaman 49. Nah, ada di sini nih pengklasifikasian makhluk hidup makin ke bawah ya, makin dari atas ke bawah itu memiliki anggota yang klasifikasinya makin banyak atau memiliki perbedaan yang makin sedikit. Jadi ke sini tuh kalau ke atas tuh perbedaannya makin banyak. Nah, kalau misalkan ke bawah ini memiliki persamaannya yang banyak ya. Nah, di sini misalkan ada dunia, terus ada divisi atau filum, terus ada kelas, terus ada bangsa, suku, marga, jenis. Nah, sama kayak manusia kan, manusia itu umumnya kita satu dunia ya, satu dunia berbeda-beda gitu. Terus ada divisi-divisinya, terus nah, orang yang pertama kali melakukan pengelompokan itu adalah Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Nah, urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Nah, ya jadi dari sini umum, ke bawahnya semakin khusus. Jadi semakin sedikit ciri-cirinya. Kayak misalkan kita ini warga negara dunia, terus termasuk ke dalam bangsa Indonesia. Nah, di bangsa Indonesia ini kita berada di Pulau Jawa. Jadi semakin mengerucut di Pulau Jawa ini kita termasuk ke dalam suku Sunda. Nah, kalau misalkan ada marganya, nah kan di kita nggak ada marga ya. Nih, contohnya suku di Medan nih, di Medan. Nah, ada marga ya, marganya marga apa? Misalkan Siagian. Nah, marganya Siagian. Nah, biasanya ada juga yang dibedakan lagi. Nah, itu tergantung ke dalam keluarganya masing-masing. Nah, termasuk tumbuhan dan hewan juga seperti itu ya. Jadi semakin dari umum mengerucut gitu sampai ke spesies kalau hewan dan tumbuhan ya. Nah, kriteria klasifikasi tumbuhan ada 4, yaitu 1 organ perkembangbiakannya. Nah, apakah spora atau dengan bunga ya? Ada yang pakai spora dan dengan bunga. Contohnya bunga banyak ya, kayak buah-buahan ya. Terus kan kita kalau misalkan buah jambu lihat asalnya kan ada bunga baru berbuah ya. Nah, terus ada habitus atau perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah tegak, menjalar atau merambat ya. Tegak, menjalar atau merambat. Kalau tegak kan banyak ya kayak pepohonan gitu. Terus ada menjalar, merambat. Itu kita bisa lihat ya yang menempel di dinding. Nah, terus ada bentuk dan ukuran daun. Bentuk dan ukuran daun kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Terus ada yang bergerigi ya. Banyak. Terus ada cara berkembang biak, ada seksual dan aseksual atau generatif dan vegetatif. Nah, selanjutnya kriteria klasifikasi hewan.
ada dari saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum punya saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Nah, hewan tingkat rendah belum punya saluran pencernaan makanan. Terus hewan tingkat tingginya kita bisa lihat ya, ada ayam ya. Terus ada kambing, sapi. Nah, itu adalah hewan tingkat tinggi. Kalau hewan tingkat rendahnya yang belum punya saluran pencernaan makanan itu hewan-hewan kecil ya. Terus ada kerangka. Apakah kerangka di luar tubuh atau exoskeleton atau di dalam tubuh atau endoskeleton. Nah, terus ada yang dengan anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Ini kalau anggota berkaki 2 itu apa? Ayam ya. Terus anggota berkaki 4 itu seperti sapi, domba, banyak ya. Terus tidak berkaki apa itu? Cacing ya. Determinasi itu ada beberapa ya. Yang pertama, kunci harus dipotong. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya tumbuhan cuma 1 atau tumbuhan cuma 2. Terus pilihan dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian bisa dengan yang lain. Nah, itu kita bisa lihat ya di halaman 50. Nah, ini contohnya di sini ada klasifikasian daun. Daun dibagi menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Nah, daun tunggal juga diklasifikasikan lagi nih ya. Nah, kan ini dari umum ke mengerucut ya, ke yang paling khusus. Daun tunggal itu ada bangun daun seperti garis dan bangun daun melebar. Bangun daun seperti garis ini ya contohnya nih. Terus dari bangun daun melebar ada tepi daun. Ada tepi daun bergerigi dan tepi daun bercanggap. Nih, daun bergerigi ya, tepi daun bercanggap. Terus ada daun majemuk. Majemuk itu ada dibagi menjadi 2. 7 anak daun. Jadi nih si daunnya ada 7 ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus ada lebih dari 7 anak daun. Nih, anak daun duduk langsung pada ibu tangkai daun. Nih, anak daunnya langsung ada di ibu anak daun nih. Ya, terus anak daun duduk pada cabang satu dari ibu tangkai daun. Jadi terpisah seperti ini ya. Ini ada mikroskop yang juga bisa ibu pakai halaman 7. Ini ada dinamakan lensa okuler. Lensa okuler itu yang atas ya nih, lensa okuler. Terus ada tabung ya, ini tabung. Terus ada skrup pengarah kasar nih yang besar ya. Terus ada skrup pengarah halus nih. Terus ada pegangannya. Nah, kalau misalkan pegangnya itu yang di sini ya, di depan, di sini yang dipegangnya. Terus pegangan sedia. Nih, di sini ada pegangan sedia ya. Terus ada sendi inklinasi, ada kaki, cermin, kondensor, diafragma, meja benda, lensa objektif, revolver. Nah, ini ya. Nih, lensa-lensa ini yang bisa dilihat. Nah, nanti si bendanya disimpan di sini ya. Nah, sayang sekali ya kita belum melakukan pertemuan, tapi kalau misalkan kita udah pertemuan insya Allah lah ya, kita pasti menggunakan mikroskop.
yang berjamur ya. Nih, roti yang berjamur. Dan dari asalnya roti utuh, tidak kenapa berjamur. Nih, kelompok jamur merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jadi, kan ini udah mati ya, sehingga si jamur tumbuh. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan parasit, organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Jadi jamur itu ada dua macam ya. Ada ada juga jamur yang suka kita makan sehari-hari kan ya. Itu dilihat kan nggak ada daun, terus tidak bertulang ya. Nah, terus ada juga parasit. Nah, ini yang disebut dengan parasit. Jadi dia mengisap makanan dari organisme lain ya. Kayak apa lagi ya? Nah, kalau di kepala kita nih ketombe, nah itu termasuk ke dalam jamur ya. Itu menghisap energinya dari kepala kita. Nah, kelompok tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan klasifikasi 5 kingdom makhluk hidup dibagi ke dalam animalia, terus tumbuhan, plantae ya, terus jamur, terus Batista dan Monera. 5 kingdom diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas dari setiap organisme yang menyusunnya. Kingdom plantae atau tumbuhan. Nah, kingdom plantae atau tumbuhan dibagi ke dalam beberapa divisi, yakni lumut, paku-pakuan, serta tumbuhan berbiji. Berdasarkan morfologi atau susunan tumbuhan, berdasarkan susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas dua jenis kelompok besar, yakni tumbuhan tidak berpembuluh dan yang meliputi lumut dan berpembuluh atau Tracheophyta meliputi paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Jadi dibagi menjadi dua ya, tidak berpembuluh dan berpembuluh. Nah, ini gambarnya ya, kerajaan tumbuhan atau kingdom plantae. Ya, disebutnya kingdom plantae. Dibagi menjadi tiga yaitu lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Lumut dibagi menjadi tiga. Ini bacanya Bryophyta ya. Ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Terus kalau paku-pakuan ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Ini contohnya itu paku sejati ya. Terus ada di sini tumbuhan berbiji kayak Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, Angiospermae itu kayak pohon mangga ya. Terus kalau Gymnospermae itu contohnya pohon cemara. Terus ada kelompok hewan nih ya, kita lihat ada katak ikan, paus, terus ada ulat. Tubuh animalia tersusun atas banyak yang terspesialisasi membentuk jaringan. Nah, animalia dikelompokkan menjadi vertebrata dan invertebrata.
Bertulang belakang, nih ciri-cirinya ada mempunyai simetri tubuh bilateral, jantung sebagai pusat peredaran darah, mempunyai rangka dalam tubuh, mempunyai ruas-ruas tulang belakang, dan mempunyai saraf pusat. Nah, contohnya apa? Di sini ada ikan, terus ada katak, terus ada paus ya, terus apa lagi? Banyak ya, kayak monyet ya. Ada jantung tuh, ada termasuk ciri-cirinya. Terus apalagi burung ya. Nah, kalau misalkan invertebrata itu contohnya apa? Ulat ya. Terus ada kupu. Itu kalian bisa dilihat di halaman 80 ya. Di situ lihat ada vertebratanya, ada termasuk reptil ya. Reptil tuh kayak ular tadi, terus ada biawak ya. Terus di sini kura-kura, terus mamalianya ya ada ikan paus, lumba-lumba ya. Terus ada burung, burungnya banyak ya jenis burung. Terus manusia termasuk ya. Terus ada tikus tanah, terus amfibinya ada katak ya. Terus ikan. Terus di sini invertebratanya ya banyak nih, kalajengking, terus udang ya, kepiting, lobster, kupu-kupu, jangkrik ya, banyak ya, sejenis serangga ya kalau misalkan kita lihat di sini. Terus ada laba-laba ya, siput. Nah, itu termasuk dalam invertebrata. Nah, sekian ya penjelasan dari Ibu. Jangan lupa di like dan subscribe. Nanti kalian akan ditugaskan mengenai pengelompokan kingdom ya. Kalian cukup kelompokkan kingdom reptil ya, reptil